Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Selasa 24 Mei 2022. Sari Berita. Kesiapan panitia peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 tinggal menunggu hasil akhir. Bupati Nagekeo meminta para camat dan para kepala desa setempat untuk melakukan intervensi kegiatan perekonomian warga. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya yang kami rangkum selengkapnya dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Pendengar, kita mulai berita yang pertama. Kesiapan panitia peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 tinggal menunggu finishing. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Hal itu disampaikan Kepala Kesbangpol Kabupaten Ende Gabriel Dalla kepada RRI di Ende. Gabriel mengatakan Badan Pembina Ideologi Pancasila kembali mengadakan pertemuan bersama pimpinan OPD untuk lebih fokus kepada kesiapan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Dalam pertemuan bersama seluruh OPD, membahas memfinalkan semua akomodasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan akomodasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan pelaksanaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 secara nasional di Ende yang sedianya dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Gabriel Dalla menjelaskan terkait dengan kesiapan dari aspek lapangan secara fisik, sarana prasarana tentunya tinggal menunggu finishing. Dan apa yang menjadi kebutuhan pokok di lapangan upacara seperti toilet VIP, kemudian ICU mini di kantor Camat Ende Utara, semuanya tinggal finishing dan penataannya sesuai standar. Kesiapan dari aspek lapangan secara fisik, sarana prasarana tentunya kita tinggal finishing apa menjadi kebutuhan pokok di lapangan upacara seperti toilet ini VVIP, kemudian ICU mini di kantor camat ini tinggal finishing penataan sesuai dengan kebutuhan. Terkait kesiapan penginapan untuk para tamu yang hadir pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 di Ende, Gabriel mengatakan untuk penginapan khusus tamu VIP pusat itu menjadi perhatian serius dari panitia pusat BPIP, sementara pemerintah daerah menyesuaikan sehingga para tamu tidak tercecer dan panitia di daerah akan terus berupaya mengatur dengan rapi menempatkan para tamu yang hadir di Ende. Kita harus berupaya untuk lebih rapi untuk menempatkan tamu-tamu yang ada yang akan datang di Kabupaten Ende. Sarana prasarana soal transportasi lokal tentunya ada bagian-bagian menangani, distribusinya akan diatur kemudian untuk kepentingan tamu. Gabriel menambahkan mengenai kesiapan panitia pelaksana di lapangan untuk sementara boleh dikatakan sangat siap dalam penataan, terlepas ada plus minus kita lihat perkembangan untuk beberapa hari ke depan. Dan tentunya panitia akan menyiapkan yang terbaik untuk kepentingan Hari Lahir Pancasila 1 Juni secara nasional yang sedianya dihadiri Presiden Joko Widodo. Mengenai tamu undangan yang direncanakan datang untuk mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 di Ende, diperkirakan terutama pelaku-pelaku upacara akan tiba di Ende mulai tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya dari Kabupaten Nagekeo untuk mengetahui secara dekat persoalan yang terjadi di masyarakat. Bupati Nagekeo, Yohanes Don Bosco meminta para camat dan kepala desa untuk turun langsung dan mengintervensi kegiatan perekonomian warga. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Saya akan kunjungi ini kakak miskinnya, beri contoh langsung pada pemimpin di level desa itu. Terkait dengan persoalan kemiskinan yang masih dialami masyarakat, Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco kepada RRI mengatakan pemerintah di level kecamatan dan desa harus turun langsung dan mengetahui secara dekat persoalan yang dialami masyarakat dengan mengintervensi kegiatan perekonomian yang dilakukan warga. Misalnya, apakah masyarakat dapat mengelola lahan yang dimilikinya dengan manajemen dan tata kelola yang baik atau tidak, seperti mulai dari budidaya tanam, budidaya ternak, sampai dengan keterampilan yang dimiliki dan dilakukan masyarakat seperti anyam ataupun tenun. Menurut Bupati Don, pemerintah harus mencari jalan menghadirkan para expert untuk mendampingi warga dalam setiap kegiatan ekonominya. Dengan pola pendekatan seperti ini, maka persoalan kemiskinan yang dialami masyarakat dapat diatasi.
saya minta pemimpin terdepan itu untuk masuk setiap rumah untuk memastikan soal pembagian sumber daya. Jadi dia cukup dapat tanah tidak? Kalau memang ulayat di situ sudah tidak bisa memberikan dia lahan untuk rumah pekerangan, nah dia ini harus dicarikan ulayat baru. Dan kita masih punya ulayat-ulayat yang ada tanah yang belum digarap dengan maksimal. Ini asimilasi, sosialisasi mereka lebih alami ya, daripada kita pakai resettlement menimbulkan gesekan yang keras. Yang kedua, kalau dia punya, kita masuk dalam bagaimana dia mengelola lahan yang dia miliki. Mulai dari yang budidaya tanam, budidaya ternak, sampai dengan keterampilan, anyam, tenun, dan lain-lain ya. Apakah dia memiliki itu dengan baik? Nah, kalau dia memilikinya, apakah dia mengelola itu dengan manajemen yang seharusnya? Dengan lahan yang segitu kecil, tekniknya bagaimana, tata kelola. Nah, ini yang harus diintervensi oleh pemerintah. Nah, pemerintah harus mencari jalan menghadirkan para expert ke sana untuk mendampingi mereka. Terkait dengan pendanaan, Bupati Don menjelaskan sampai saat ini banyak dana yang disiram begitu saja tanpa target yang jelas. Dengan mengetahui langsung masalah yang terjadi di masyarakat, pemerintah akan mudah menentukan prioritas penggunaan dana sehingga masyarakat terbantukan. Pendanaan selama ini kita siram begitu saja dan tidak ada target yang jelas. KK-nya siapa, dananya apakah itu cukup dari dana desa atau alokasi dana desa atau dana kelurahan yang namanya PMK atau dana sektoral dari kabupaten atau yang kita harus minta lagi ke provinsi atau ke pusat. Jadi dengan pola pendekatan macam ini saya pikir itu kita bisa mengatasi. Jadi jangan pernah kita bangga kalau ada kakak miskin tambah banyak. Kita sebagai pemimpin gagal. Saya akan kunjungi ini kakak miskinnya, beri contoh langsung pada pemimpin di level desa itu. Bupati Nagikeo mengatakan dirinya akan terus lakukan kunjungan ke desa-desa dan mengunjungi kakak miskin untuk mengetahui persoalan yang dirasakan masyarakat dan memberi contoh langsung kepada pemimpin di level desa. Sehingga dalam Musrembang Dus dan Musrembang Des, para kepala desa sudah mulai membicarakan persoalan yang konkret, tidak persoalan yang direkayasa sendiri pada level elit di desa atau dusun, tapi persoalan real warga. RRI ND, Ferry So melaporkan. Saudara, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mengelola hutan untuk melestarikan lingkungan dan juga kelestarian sosial budaya, UPTD KPH Wilayah Kabupaten ND, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, sampai saat ini berhasil membentuk 19 kelompok tani binaan. Laporan disampaikan Rosada Lima. Seluruh anggota kelompok binaan tersebut merupakan warga yang bermukim di dalam dan sekitar wilayah kawasan hutan untuk dibina. Pimpinan UPTD KPH Wilayah Kabupaten ND Dinas LHK Provinsi NTT, Yos Dasimuda kepada RRI Senin kemarin menjelaskan, adapun tujuan dari pembentukan kelompok adalah meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mengelola hutan untuk melestarikan lingkungan dan kelestarian sosial budaya. Dikatakan Yos Dasimuda, dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, UPTD KPH Wilayah Kabupaten ND mendorong dan memfasilitasi masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk bisa mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Mereka kan sudah diberi akses kelola untuk kelola kawasan. Artinya bahwa tujuannya agar mereka bisa kelola kawasan, ada manfaat ekologi yang didapat, dan ada manfaat ekonomi langsung yang mereka bisa dapat dari hasil kelolanya. Intinya masyarakat di sekitar kawasan hutan bisa hidup lebih baik dengan mengelola kawasan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Tanpa merusak kawasan hutan, sehingga kita dorong untuk budidaya tanaman-tanaman yang berada di bawah tegakan tanaman hutan. Itu 19 HKM itu hutan kemasyarakatan, itu ada di 19 desa. Kementerian LHK RI lanjut Yos Dasimuda telah memberikan izin pengelolaan hutan melalui skema HKM, hutan kemasyarakatan kepada 19 kelompok tani hutan yang bermukim di dalam dan area kawasan hutan di wilayah Kabupaten ND. Dari 19 HKM yang dibentuk, sudah ada beberapa HKM yang menghasilkan produk hasil hutan bukan kayu. Misalnya, kopi bubuk maisi dengan bahan baku biji kopi pilihan fermentasi jenis Arabica, kopi biji mentah fermentasi jenis Arabica, gula aren, minyak cengkeh, moke aren, instan jahe, minyak kemiri, dan daun penguat warna loba. Selain itu, KPHND juga mendirikan kafe daun yang difungsikan sebagai rumah produksi dan etalase pemasaran produk yang dihasilkan oleh anggota kelompok. RRI ND Rosada Lima melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Sebanyak 14 calon jamaah haji CJH asal Kabupaten ND
Hingga kini masih menunggu keputusan dari pusat terkait tanggal dan jadwal keberangkatan ke Tanah Suci Mekah. Laporan Suimam. Sambil menunggu keputusan dari pusat, sejumlah persiapan keberangkatan tetap dilakukan oleh pihaknya dengan melakukan pendampingan dan pembinaan bagi calon jemaah haji, diantaranya bimbingan manasik, vaksinasi lengkap, dan pemeriksaan lengkap check-up kesehatan. Demikian Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Ende, Muhammad Salam Daud kepada RRI Senin 23 Mei 2022 di Ende. Dijelaskan untuk Kabupaten Ende, calon jemaah haji yang siap diberangkatkan sebenarnya berjumlah 19 orang, yang mana dari jumlah tersebut tersisa 14 orang, sedangkan 5 orang lainnya sudah dimutasi keluar daerah karena pindah tugas. Ya, jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama untuk Ende khususnya kita 19 orang. Dari 19 orang itu semua berada di kota Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Timur, Ende Utara. 19 orang itu 5 orangnya berada di luar yang sudah mutasi keluar daerah. Jadi kita tinggal 12 orang. Mereka juga jamaah Ende yang sudah pindah mungkin kelompok terbangnya di daerah lain. Intinya 14 orang semua berada di kota, tidak ada yang berada di luar. Dikatakannya, ke-14 calon jamaah haji ini semuanya sudah siap, namun untuk tanggal dan jadwal keberangkatannya masih menunggu keputusan dari pusat. Yang jelasnya persiapan kita insya Allah sudah siap, tinggal tunggu tanggal keberangkatan kapan, namanya SPMA, surat panggil masuk asrama haji. Lanjut, Salam Daud menuturkan harapan penyelenggara yang pertama, 14 calon jemaah haji Kabupaten Ende semuanya dipastikan berangkat tahun ini ke Mekah, dan yang kedua, menunggu surat keputusan kapan dipanggil untuk masuk asrama haji. Pihak penyelenggara tetap melakukan bimbingan manasik dan rutin cek kesehatan kepada calon jemaah haji sehingga pada tanggal pemberangkatan dan pemulangan semuanya tetap dalam keadaan sehat. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Bukit Porong dari Desa Wisata Coal di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menerima penghargaan pariwisata Creative Tourism Destination CTD Award 2022 kategori Youth dalam ajang Creative Tourism Award 2022. Laporan selengkapnya disampaikan Veranda Garus. Creative Tourism Destination Award merupakan event skala nasional yang diselenggarakan oleh Mark Plus Tourism berkolaborasi dengan Kemenparekraf Indonesia serta Indonesia Marketing Association. Penghargaan itu diberikan kepada tempat wisata yang berhasil menyediakan wadah bagi anak muda untuk berkontribusi nyata dalam penciptaan dan pengembangan destinasi pariwisata kreatif, baik dalam pemberian ide, kerangka kerja strategis hingga implementasinya. Ketua Pengelola Bukit Porong, Roni Sumarno Espar kepada RRI Senin pagi kemarin mengatakan, menariknya di Desa Wisata Coal khususnya Bukit Porong mampu menghubungkan antara pariwisata, budaya ekonomi kreatif dijadikan dalam satu paket wisata minat khusus. Jadi berbicara tentang pesona yang ditawarkan di Bukit Porong, di sini kami sudah mendesain pengalaman berwisata yang mampu mengkombinasikan 3 atraksi wisata sekaligus, baik itu wisata alam, kemudian juga budaya dan juga buatan dan kreatifnya. Dan berbicara tentang wisata alam, di sini kita menawarkan viewpoint atau pemandangan air terjun, kemudian hamparan persawahan, dan juga pagi harinya kita menawarkan sunrise atau matahari terbit. Kalau berbicara tentang budaya, di sini kita menunjukkan berbagai macam kreativitas dari muda-mudi, lebih khusus seni pertunjukan tari. Dan juga kami melestarikan tari caci, kemudian tari rangkuk alu, dan berbagai macam kearifan lokal lainnya. Roni melanjutkan dari sisi budaya, pihaknya menunjukkan berbagai macam kreativitas dari kaum muda, khususnya pada seni pertunjukan tari. Sedangkan untuk wisata buatan, pihaknya juga memberikan pengalaman pariwisata seperti mengunjungi kebun kopi maupun kegiatan ekowisata lainnya. Bukit Porong merupakan salah satu daya tarik wisata yang dikembangkan oleh Pok Darwis Bukit Porong Tendeng di Desa Wisata Coal, Kabupaten Manggarai Barat. Nama Bukit Porong diambil dari nama Kampung Porong. Bukit Porong Tendeng yang bermakna Bukit Harapan dibangun sejak tahun 2020 oleh pemuda kreatif desa yang mencoba bangkit dari keterpurukan COVID-19. Sekarang kami sudah diperkuat dengan lembaga besar yaitu Kelompok Sadar Wisata Bukit Porong, dan juga sekarang kita sudah memiliki sistem pengelolaan kelembagaan yang baik sehingga berbagai macam produk ekonomi kreatif baik itu kuliner kemudian anyaman yang sudah kami hasilkan. Dirinya mengaku untuk meningkatkan nilai jual dari pariwisata tersebut, pihaknya menerapkan pariwisata berbasis kreatif tourism dan community-based tourism pariwisata yang mengedepankan peran penting masyarakat untuk membangun destinasi di wilayah itu, serta menggunakan strategi storynomic village tourism atau pendekatan pariwisata yang mengedepankan narasi, konten kreatif, living culture, kekuatan budaya, dan kearifan lokal. RRI Ende Veranda Garus melaporkan.
Pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan selengkapnya program Lintas ND Pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia. Selamat pagi.